Saat orang-orang dari suku pemurnian jiwa perlahan-lahan berjalan keluar, seseorang tiba-tiba berlutut, dan segera, setiap anggota suku berlutut ke arah yang dituju oleh Wang Lin. Dalam hati mereka, Wang Lin adalah leluhur dari seluruh suku pemurnian jiwa. Selama dia ada di sana, suku pemurnian jiwa tidak akan pernah dihancurkan. Ouyang Hua juga berlutut. 4 tahun terakhir ini terlintas di benaknya. Kultivasinya telah melonjak ke langit dalam 4 tahun terakhir, dan semua ini terasa seperti mimpi baginya. Melihat lebih dari 5.000 anggota suku di belakangnya, satu-satunya kata yang bisa digunakan Ouyang Hua untuk menggambarkan perasaannya terhadap Wang Lin adalah rasa hormat. Wang Lin berjalan langkah demi langkah dan secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang, tetapi tidak ada yang berdiri. 5 kilometer di luar Soul Refining Sect, Wang Lin menampar tasnya memegang dan cahaya ungu keemasan terbang keluar. Itu berubah menjadi binatang raksasa dengan tubuh selebar 30 kaki yang berwarna ungu keemasan, dan mulutnya yang tajam sangat menindas. Itu adalah nyamuk-nyamuk. Itu terbangun setengah tahun yang lalu, jadi kekuatannya telah meningkat pesat. Saat ini bahkan seorang kultivator formasi jiwa yang normal tidak akan cocok untuk itu. Wang Lin menghitung bahwa nyamuk itu sekuat kultivator formasi jiwa tahap akhir puncak. Selain itu dari Golden Spirit Root, itu juga ada hubungannya dengan garis keturunan binatang itu. Sekarang ada aura raja binatang perlahan-lahan mengembang dari tubuhnya yang berwarna keemasan ungu. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, akan sangat sulit untuk mendeteksi aura ini. Menurut kenangan Dewa Tusi kuno, binatang buas ini tidak hidup sendiri tetapi hidup dalam kelompok. Jika mereka hidup berkelompok, maka pasti ada pemimpin. Binatang ini berevolusi ke arah seorang pemimpin. Namun, saat ini masih jauh dari sempurna. 1. Harus dikatakan bahwa nyamuk yang menimbun dari ingatan itu adalah sesuatu yang bahkan Dewa kuno Tusi takut dan hindari. Setelah binatang buas itu muncul, ia segera mengeluarkan raungan tajam. Raungan ini bergema di seluruh negeri dan segera menyebabkan ekspresi 13 dan Hupao menjadi pucat. Jelas, dengan kultivasi mereka tidak bisa menahan kekuatan menusuk dari auman itu. Setelah mengeluarkan auman, binatang buas mendarat di sebelah Wang Lin dan mulai menggosoknya dengan mulut seperti sedang berusaha untuk menyenangkannya. Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengusap nyamuk sebelum melompat dan mendarat di punggungnya. Kemudian Wang Lin dengan tenang berkata, "Kalian berdua juga datang." 13 mengepalkan giginya. Dia diam-diam berpikir bahwa dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di hadapan leluhur dan melompat. Ketika dia mendarat, aura dingin masuk langsung melalui kakinya. Teknik pemurnian tubuhnya tidak berpengaruh pada aura dingin ini, jadi dia merasa seluruh tubuhnya menjadi sakit. Jika itu bukan karena tekadnya, dia pasti sudah runtuh. Setelah Hupao melihat 13, dia secara alami tidak mau ketinggalan dan melompat juga. Ketika dia mendarat, aura dingin menyerbu tubuhnya juga. Setelah hampir tidak mampu menahan aura dingin, Hupao tersenyum pahit. Dia berpikir bahwa leluhur itu memang kuat, karena hanya seekor binatang yang dijinakkan oleh leluhur itu sudah setakutkan ini. Setelah Afte Wang Lin melihat pertunjukan 13 dan Hupao, dia tersenyum dengan sedikit penegasan di matanya. Dengan pikiran, binatang buas itu menyerbu secepat kilat. Angin kencang segera menghantam mereka bertiga. Angin tidak berpengaruh pada Wang Lin, itu benar-benar membuatnya merasa sangat nyaman. Adapun Tirteen dan Hupao, mereka merasa seperti dihantam badai yang kuat. Jika mereka kehilangan fokus sesaat, mereka akan tertiup jauh. 13 meraung rendah ketika ia dengan cepat mengayuh semua energi spiritual iblis di tubuhnya untuk terus mengaktifkan teknik pemurnian tubuh untuk menahan ini. Angin. Hupao melakukan hal yang sama ketika dia memejamkan matanya dan menggunakan energi spiritual iblis di tubuhnya untuk menahan angin. Tempat ini berjarak 15 juta kilometer dari kota setan kuno, jadi dia akan mengambil nyamuk itu. Binatang beberapa waktu untuk sampai ke sana. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi dia tidak menyia-nyiakan energi spiritual celestial di tubuhnya untuk menggunakan keterampilan teleportasi yang lebih besar. Saat binatang nyamuk bergegas melintasi langit, setiap suku yang dilewatinya diaktifkan formasi perlindungan mereka. Di mata mereka, nyamuk itu terlalu kuat. Itu sudah menciptakan ledakan sonik hanya dengan terbang melintasi langit. Raungan gemuruh yang keluar membuatnya tampak seperti guntur turun ke bumi, menciptakan adegan yang sangat mengejutkan secara keseluruhan. Sebelumnya, ketika Wang Lin pertama kali memasuki Demon Spirit Land, dia tidak tahu tentang keberadaan formasi dan suku. Formasi juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan orang-orang di dalamnya, jadi dia tidak dapat menemukan siapapun. Namun, sekarang ia memiliki pemahaman tertentu tentang tanah roh iblis, jadi saat melihat ke bawah, ia melihat suku yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang kuat dan lemah, besar dan kecil, dan populasinya sangat bervariasi di antara suku-suku itu. Jika suku Refining Jiwa aku dapat menyatukan semua suku di tanah roh iblis, itu akan menjadi kekuatan yang bahkan akan mengejutkan 9 negara di sini. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah 7 hari, kota Demon kuno muncul di kejauhan. Ketika mereka berada 50 km jauhnya dari kota, Wang Lin menyingkirkan nyamuk, dan dia, 13, dan Hupao mendarat di tanah. 13 memiliki temperamen yang stabil.
Yang terjauh yang pernah ia tempuh di masa lalu hanya beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari sukunya, tetapi sekarang ia berada di tempat yang berjarak 15 juta kilometer jauhnya. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar pun ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan datang ke tempat ini. Namun, dia hanya membiarkan dirinya merasakan sedikit kegembiraan sebelum dengan cepat menekan perasaan itu. Wajahnya tanpa emosi dan matanya dingin, tidak mengungkapkan sedikit pun emosi yang dia alami. Ekspresinya mirip dengan Wang Lin. 4 tahun lalu, dia tidak seperti ini. Rasa hormatnya pada Wang Lin membuatnya tanpa sadar menyalin Wang Lin. Ini adalah salah satu kota negara setan langit, kota setan kuno. Di mata semua suku itu, kota setan kuno memiliki kekuatan surga. Itu adalah tempat yang sakral dan merupakan impian semua orang. Semua ini mungkin memiliki efek pada 13 sebelumnya, tetapi baginya, Wang Lin adalah kekuatan langit, suku itu adalah tanah sucinya, dan mimpinya adalah untuk mendapatkan pengakuan Wang Lin. Adapun Hupao, ia masih tidak bisa dibandingkan dengan 13. Ketika dia melihat kota demon kuno, dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut dan memujanya dengan diam-diam. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat tersadar. Dia kemudian berdiri dan mengungkapkan ekspresi rasa malu. Ketika dia melihat ekspresi dingin 13 tanpa jejak kegembiraan yang dia miliki, dia merasa telah kehilangan. Dia mengambil napas dalam-dalam, meludah ke kota demon kuno, bergumam sedikit, dan menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Wang Lin tersenyum pada tindakan 13 dan Hupao, lalu dia mengambil langkah dan bergerak maju seperti awan asap. 13 dan Hupao dengan cepat mengikuti. Mereka bertiga dengan cepat melintasi 50 km dan tiba di hadapan kota demon kuno. Ancient Demon City sangat besar, jadi orang tidak bisa melihat ujungnya dengan sekali pandang. Meskipun itu adalah kota terbesar yang pernah ditemui Wang Lin sejauh ini, ia telah melihat planet dan nebula. Tidak peduli seberapa besar kota itu tidak dapat dibandingkan. Saat memasuki kota, dia tidak menyembunyikan energi spiritual celestialnya dan sangat tenang. Ini adalah gerbang utara, dan dengan berapa banyak orang yang masuk dan keluar dari kota, secara alami ada penjaga yang ditempatkan di sini. Wang Lin tahu bahwa di dunia kultivasi, semuanya bergantung pada kekuatan dan bahwa itu bukan bagus untuk menjadi kunci terlalu rendah. Antrean di sini sangat panjang, dan jika dia menunggu, akan butuh berjam-jam sebelum dia bisa masuk. Dia hanya melewati garis dan berjalan langsung ke gerbang dengan 13 dan Hupao mengikutinya. Dibandingkan dengan kegugupan Hupao, kedinginan 13 membuatnya tampak lebih tenang. Wang Lin tiba-tiba mendekati gerbang menarik perhatian para penjaga. Semua penjaga ini adalah tentara iblis di bawah jenderal sayap kiri kota setan kuno. Semua tingkat kultivasi mereka sama dengan tahap pendirian yayasan para kultivator, dan di mata mereka, Wang Lin adalah orang biadab normal tanpa energi spiritual setan di dalamnya. Tapi 13 dan Hupao, yang berada di belakang Wang Lin, dipenuhi dengan energi spiritual iblis dan harus berada di peringkat 3 atau lebih. Untuk memiliki orang-orang seperti ini sebagai pengawalnya, Wang Lin menjadi lebih misterius di mata mereka. Namun, ini saja tidak cukup bagi para penjaga untuk melanggar aturan. Ketika Wang Lin mendekat, salah satu tentara yang mengenakan baju besi hitam melangkah maju. Dia mengayunkan tombaknya ke arah Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Mundur." Sombong. Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, 13 melangkah maju dan melemparkan pukulan. Dalam benaknya, siapapun yang berani tidak menghormati Wang Lin adalah musuhnya. Dia tidak menahan sama sekali pada pukulan ini, dan metode pemurnian tubuh siluman klan raksasa membuat tubuhnya sekuat logam. Pukulan ini seperti pedang terbang karena memecah penghalang suara. Bahkan ruang di sekitar pukulannya tertekuk saat itu berlari ke arah prajurit iblis. Ekspresi prajurit iblis itu sangat berubah. Di matanya, pukulan 13 datang ke arahnya seperti meteor dan berisi kekuatan misterius di dalamnya. Dia ingin menghindar, tetapi dia menemukan sesuatu menahannya di tempatnya. Dia merasa seluruh tubuhnya berada di bawah air dan gerakannya melambat. Tetapi orang ini telah melalui banyak pertempuran dan sangat berpengalaman. Dia dengan cepat menggerakkan tombaknya di depan tubuhnya dan mengambil langkah besar ke belakang. Tinju titien mendarat di tombak. Dengan suara letusan, retakan muncul di tombak, lalu berubah menjadi debu karena kekuatan yang ditabraknya. Wajah prajurit iblis itu berubah pucat. Meskipun kekuatan yang membatasi dirinya telah menghilang, dia dipaksa mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Jika bukan karena tentara iblis lain yang menangkapnya, dia akan terluka jauh lebih serius. Namun, bahkan orang-orang yang menangkapnya gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka jelas telah terluka juga karena membantu prajurit itu menyerap sebagian kekuatan pukulan. Pada saat ini, penjaga dari dalam dan luar kota keluar penuh dengan niat membunuh dan mengelilingi Wang Lin. Beberapa penjaga telah melaporkan hal ini kepada atasan. Orang-orang yang menunggu untuk memasuki kota dengan cepat berserakan dan bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Wang Lin berkata, dengan nada serius, 13. 13 dengan cepat berjalan dengan ekspresi yang sangat hormat. Bahkan jika Wang Lin memarahinya, dia tidak akan memiliki keluhan. Suara Wang Lin rendah. Pukulanmu itu salah.
13 dengan cepat berkata, di mata 13, siapapun yang tidak sopan terhadap leluhur adalah musuhku. Hu Pao diam-diam merenung di samping. Sebelumnya, dia agak menyesal tidak bergegas masuk seperti yang dilakukan Tirtean. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius Wang Lin, dia diam-diam menghela nafas lega. Dia merasa beruntung dia tidak bertindak, karena itu tidak baik untuk membuat leluhur marah. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu menggunakan semua kekuatanmu pada pukulan itu, 40% kekuatan hilang. Ini berarti kamu belum sepenuhnya menguasainya. Bagaimana lagi yang bisa dilakukan prajurit iblis itu dari serangan itu? Dia tidak akan memiliki tanda-tanda kehidupan dalam dirinya sekarang jika kamu melakukannya dengan benar. 13 terkejut, tapi dia cepat-cepat mengangguk dan mulai merenung. Mendengar ini saat ini, lebih dari selusin tentara iblis berkumpul di sekitar Wang Lin. Tidak ada yang tahu siapa, tetapi salah satu dari mereka mengeluarkan raungan dan menuduh mereka dengan senjatanya. Di luar gerbang, energi spiritual setan dilepaskan, pasir ditendang ke udara, dan pembunuhan yang kuat niat muncul ketika tentara iblis menyerbu. Para prajurit iblis ini semua adalah veteran perang, jadi selama perbedaan level kultivasi tidak terlalu besar, bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka akan ditekan oleh aura mereka yang sengit. Awasi dengan cermat. Meskipun pemurnian tubuh berbeda dari mantra, masih ada beberapa kesamaan. Meskipun aku tidak memperbaiki tubuh, pukulan aku akan memiliki efek yang sama. Dengan itu, Wang Lin membentuk kepalan dengan tangan kanannya dan dengan santai melemparkan pukulan. Pukulan ini mengenai udara, tetapi segera riak mulai menyebar dengan tinjunya sebagai pusatnya. Para prajurit iblis yang bergegas segera melambat setelah dipukul oleh riak, seolah-olah udara di sekitar mereka sedang dipadatkan. Tapi segera, riak bergetar hebat dan semua tentara iblis terlempar ke belakang dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada ketika mereka bergegas. Saat mereka terlempar ke belakang, wajah mereka pucat dan mereka semua batuk seteguk darah. Wang Lin tidak menarik tinjunya tetapi membukanya. Semua darah yang dikeluarkan oleh tentara iblis tidak jatuh tetapi berkumpul ke arah Wang Lin, dan segera, bola darah terbentuk di depan tangannya. Dia mendorong tangan kanannya ke depan, menyebabkan bola darah untuk terbang seperti kilat di dinding kota. Tepat pada saat bola darah akan mendarat, dengusan dingin datang dari dalam gerbang. Tak lama setelah itu, sosok merah tiba-tiba muncul di luar gerbang. Orang ini menunjuk ke udara, menyebabkan bola darah tiba-tiba jatuh kembali ke darah tepat sebelum menabrak dinding. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia berkata, aku terkejut bertemu seseorang yang datang dari tempat yang sama denganku. Lampu merah menghilang untuk mengungkapkan seorang wanita. Setelah wanita itu muncul, para prajurit iblis di sekitarnya semua berlutut dan berkata, salam, Komandan Yao. Matanya cerah seperti burung phoenix dan berisi sedikit niat membunuh, dan dia mengenakan semua putih. Rambut hitamnya mengalir ke belakang saat dia dengan dingin menatap Wang Lin, mengerutkan kening, dan berkata, Wang Lin. Mata Wang Lin sedikit menyala dan dia dengan hati-hati menatapnya. Dia telah melihat wanita ini di luar Laut Rosetan Timur. Wanita ini memiliki area untuk dirinya sendiri, yang membuatnya cukup menarik. Inilah alasan Wang Lin memperhatikannya. Wanita ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa, dan meskipun dia tidak berada di puncak, dia tidak jauh. Sepertinya beberapa orang di planet Tianyun tahu namaku. Wang Lin tersenyum dan berjalan maju. Dengan satu langkah ini, aura ganas tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyebar seperti orang gila. Wanita berjubah putih itu dengan dingin menatap Wang Lin, lalu dia mengerutkan kening, mundur selangkah, dan berkata, jadi, kamu juga berada di negara setan langit. Kamu pasti datang ke kota demon kuno untuk mendapatkan manfaat militer juga, jadi pertempuran antara kami berdua tidak ada artinya. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kota. Wang Lin samar-samar tersenyum saat dia berjalan melewati gerbang kota. 13 dan Hu Pao dengan cepat mengikuti. Kecepatan wanita berjubah putih itu tidak terlalu cepat. Dia tidak pergi langsung ke kota tetapi ke arah alun-alun, dan di alun-alun ada array transfer raksasa. Ada tentara iblis yang menjaga array transfer. Ketika mereka melihat wanita itu, mereka semua berlutut dan sangat hormat. Di dalam barisan transfer, wanita itu berbalik dan dengan dingin berkata kepada Wang Lin, ikuti aku untuk menemui jenderal sayap kiri. Di kota setan kuno, hanya jenderal iblis yang bisa memberikanmu posisi. Wang Lin mengangguk dan berkata pada 13 dan Hu Pao, kalian berdua menungguku di dalam kota. Dengan itu, dia memasuki array transfer. Saat dia berjalan, array transfer diaktifkan, dan Wang Lin dan wanita itu menghilang dalam gelombang cahaya putih. Setelah sedikit tidak nyaman diangkut, Wang Lin kembali ke normal dan melihat-lihat di tempat ia dipindahkan. Dia segera melihat sebuah bangunan megah yang menembus ke langit. Ini adalah istana raksasa, dan ada sebuah patung raksasa di dalamnya yang sepertinya menembus ke langit. Itu adalah patung seorang pria kuat yang mengenakan baju besi, dan itu melepaskan aura setan yang kuat. Seluruh langit sedang diaduk oleh aura setan ini, menciptakan pusaran di awan. Wanita berjubah putih berjalan keluar dari barisan transfer dan berkata, Tuan Jenderal Setan, aku telah membawa orang itu ke sini. Tepat saat dia selesai berbicara, ledakan tawa hangat datang dari dalam istana.
Tak lama setelah itu, sesosok tiba-tiba melompat turun dari patung raksasa. Angka ini sangat cepat dan cepat ditutup sebelum berhenti di langit. Orang ini terlihat normal, tetapi ia memancarkan aura seseorang yang kuat. Dia mengenakan jubah ungu, lengannya sangat besar, dan dia mengeluarkan aura memerintah hanya dengan berdiri di sana. Matanya menyala seperti obor saat dia melihat Wang Lin dan tersenyum. Jadi, kamu adalah orang asing yang menyerang tentara iblisku di luar tembok? Murid-murid Wang Lin menyusup tanpa terasa. Orang ini memiliki energi spiritual iblisnya sepenuhnya ditarik ke dalam tubuhnya, sehingga orang normal tidak akan bisa memperhatikan. Tetapi dengan kultivasi Wang Lin, dia bisa mengatakan bahwa orang ini sangat kuat. Jumlah energi spiritual iblis di dalam orang ini beberapa ratus ribu peringkat kuat. Jika orang ini tidak sekuat kultivator ascendan, dia sangat dekat. Harus dikatakan bahwa 3 bintang sama dengan 1 peringkat. 3 peringkat sama dengan pendirian yayasan, 30 peringkat sama dengan formasi inti, 300 peringkat sama dengan Nascent Soul, 3000 peringkat sama dengan formasi jiwa, 30.000 peringkat sama dengan jiwa transformasi, dan 300.000 peringkat ascendan sama. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ekspresinya tetap tenang dan dia dengan serius berkata, "Itu." Mata pria kekar itu menjadi serius dan dia tertawa. Dia melangkah maju, melemparkan pukulan, dan berkata, "Bagus. Kalau begitu biarkan jenderal ini melihat keterampilan apa yang kamu miliki." Pukulan ini bergerak seperti kilat tetapi anehnya tidak membuat suara. Meskipun bertabrakan dengan udara, kekuatan menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak mengungkapkan keterkejutan di wajahnya saat dia mengangkat ibu jari kanannya dan menekannya ke udara. Jari maut. Mata wanita berjubah putih itu menyala. Area 100 kaki di sekitar Wang Lin dipenuhi dengan kematian seolah-olah semua kehidupan di daerah itu telah diserap oleh jari. Saat dia menggunakan Finger of Death, ada suara keras bang di udara antara dia dan pria kekar. Wang Lin dipaksa mundur 3 langkah dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menatap pria kekar di langit. Pria itu menarik tangan kanannya dan tubuhnya sedikit bergoyang. Matanya seperti kilat ketika dia berkata, "Bagus, jenderal ini menggunakan gravitasi untuk mendapatkan keuntungan darimu. Dengan jari itu, kamu memenuhi syarat untuk menjadi tetua di bawah aku." Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia berkata, "Aku tidak ingin posisi batin." Wajah kekar pria menjadi serius dan kemudian dia tersenyum. "Pemahamanmu tentang Demon Spirit Land berada di luar dugaanku. Kamu tahu perbedaan antara posisi dalam dan luar." Dalam ingatan Luo Yun, leluhurnya memberitahu dia tentang posisi dalam dan luar. Tetua dan semacamnya adalah posisi batin tanpa ada tentara di bawah mereka. Hanya mereka yang memiliki posisi luar, seperti komandan, yang memiliki pasukan di bawah komando mereka. Kaisar Setan berkata bahwa kami dapat memberikanmu posisi apapun kepada orang asing asalkan kau memiliki kemampuan. Anak kecil, jika kamu menginginkan posisi luar, maka kamu perlu mengeluarkan kemampuan kamu yang sebenarnya, dan jari itu tidak cukup kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat ia menjadi fokus dan berkata, "Kamu bisa melanjutkan." Pria kekar itu mengungkapkan sedikit kekaguman. Dia tidak membuang waktu ketika dia melemparkan pukulan sebelum dengan cepat menarik tinjunya kembali untuk melemparkan pukulan lain. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam hampir sekejap, dia melempar 10 pukulan. Ruang di sekelilingnya mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh, tetapi ruang di sini sangat kokoh, sehingga tidak runtuh setelah hanya 10 pukulan. Jika kamu dapat menahan maksud pertempuran Ten Collapsing Battle aku, kamu dapat jadilah kepala komandan. Pria kekar mengeluarkan raungan nyaring saat tangannya mengulurkan tangan. Seolah-olah dia telah mencapai melalui kekosongan, meraih ruang yang runtuh, dan melemparkannya ke Wang Lin. Itu berisi semua aura iblis dari 10 pukulan Jenderal Iblis dan dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. 10 pukulan itu akan menyebabkan ruang runtuh total 10 kali, 1 dengan setiap pukulan. Pada runtuhnya ke-10, mantra itu akan menjadi kuat yang tak terbayangkan. Mantra semacam ini sangat langka bahkan di antara seluruh dunia kultivasi. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi sesuatu seperti ini. Pada saat yang hampir 10 pertempuran niat pertempuran mulai terbang ke arah Wang Lin, dia bisa melihat melalui itu. Matanya tiba-tiba bersinar terang, dan dengan satu langkah, dia berdiri tegak seperti pohon pinus berusia 10.000 tahun. Dia tidak menggunakan harta sihir apapun, tetapi gas abu-abu mulai bergerak di lengan kanannya dan seni pembantaian surgawi digunakan. Pada saat yang sama, dia menunjuk dengan indeksnya dan menggunakan mantra jari iblis. Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi energi spiritual iblis dan terkondensasi pada jari telunjuknya. Dari 3 mantra pembunuhan, 2 mantra pertama, Finger of Death dan Demonic Finger, sering digunakan oleh Wang Lin. Kekuatan mereka tidak cukup untuk mengancam kultivator ascendan dan hanya bisa digunakan untuk menekan kultivator transformasi jiwa. Tetapi ketika si Tunan menggunakan jari maut dan jari iblis, kekuatan mereka mengejutkan, bahkan kultivator ascendan akan dibunuh oleh mereka. Selain perbedaan tingkat kultivasi antara Wang Lin dan si Tunan, ada juga esensi dari jari maut dan jari iblis. 3 mantra pembunuhan ini diciptakan oleh si Tunan, jadi tentu saja mereka dari sifat iblis. Kecuali ada yang memiliki hati iblis, mustahil untuk mempelajari esensinya.
dan Dao Wang Lin sangat berbeda dari Dao Situnan. Jadi, ketika Wang Lin menggunakan dua mantra ini, mereka tidak memiliki perubahan dan fleksibilitas. Sebenarnya, ada mantra lanjutan untuk dua mantra ini, tetapi karena Situna memperhatikan perbedaan mereka, dia tidak mengajar mereka untuk Wang Lin. Itu bukan dia pelit, tetapi dengan berlalunya waktu, akan ada kemungkinan besar Dao Wang Lin diubah. Mantra terakhir tiga mantra pembunuhan, jari bawah, jauh lebih kuat daripada dua mantra lainnya, dan kekuatannya sangat dekat dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Ketika Situnan mengajarkannya kepada Wang Lin, dia sangat cemas. Alasan dia sangat khawatir bukan hanya karena mantranya cukup kuat untuk mengancam para kultivator ascendan, tetapi juga karena jika Wang Lin menggunakannya terlalu banyak, itu akan mempengaruhi jantung daunnya dan perlahan membawanya ke jalan setan. Mantra terakhir berbeda dari dua mantra lainnya. Tanpa mantra tindak lanjut, Wang Lin bisa menggunakannya sebanyak yang dia inginkan tanpa memengaruhi hati daunnya. Tetapi mantra ketiga berbeda. Tidak ada mantra tindak lanjut, dan semua kekuatan itu hanya ada dalam mantra itu sendiri. Situnan memberitahu Wang Lin semua ini sebelumnya, dan inilah mengapa dalam bertahun-tahun ini, hanya Wang Lin saja menggunakannya sekali dalam pertempuran melawan saudara ke-6 divisi ungu, Chen Tao. Di antara tiga mantra pembunuhan, mantra terakhir adalah mantra membunuh yang benar. 10 perkecil pertempuran intens diciptakan di kekosongan dan merupakan bagian dari surga. Itu incorporeal, dan itu adalah pukulan yang berisi kekuatan penuh Jenderal Iblis itu. Niat kepalan tangannya begitu kuat sehingga bisa menembus kekosongan dan membunuh seseorang. Saat Wang Lin menjulurkan jari telunjuknya, energi spiritual celestial di tubuhnya bergerak seperti orang gila, kemudian berubah menjadi energi spiritual iblis dan berkumpul di ujung jarinya. Hampir dalam sekejap, jarinya dikelilingi oleh cahaya hitam pekat yang bahkan tidak bisa ditembus sinar matahari. Jenis hitam ini adalah energi spiritual iblis murni. Pada saat jari telunjuk Wang Lin menunjuk ke atas, dia merasakan kepalan tinju yang mengerikan di udara, dan pada saat ini, keruntuhan pertama tiba. Seolah-olah seluruh langit runtuh dan titik pusat adalah Wang Lin. Aura destruktif dengan cepat datang dari segala arah dan mendarat di tubuh Wang Lin. Cahaya hitam bersinar terang dan energi spiritual celestial di tubuhnya berputar seperti orang gila. Tiba-tiba, cahaya hitam pada jari telunjuknya melebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Suara gemetar menggema di seluruh kota Demon kuno. Wajah Wang Lin menjadi pucat, dan dia terlempar ke belakang beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Jari telunjuk kanannya sedikit bergetar dan benar-benar mati rasa. Kekuatan destruktif yang mendarat di tubuhnya dengan cepat menarik seperti pasang, tapi kemudian dengan cepat menyerang dia dengan kekuatan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keruntuhan kedua tiba. Kecepatan keruntuhan kedua adalah beberapa kali lebih cepat dari yang pertama, dan itu datang dari semua arah hampir seketika setelah itu. Jari telunjuk kanan Wang Lin masih bergetar. Kekuatan jari iblis hanya bisa membantunya menahan keruntuhan pertama. Ini jelas bukan mantra yang dapat digunakan oleh kultivator transformasi jiwa. Bahkan di antara para kultivator ascendan, hanya satu dari setiap 10 yang dapat menggunakan mantra semacam ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Kekuatan kehancuran kedua adalah 10 kali lebih besar dari kekuatan yang pertama jatuh. Pada saat ini, langit dalam 10.000 kaki menjadi gelap seolah-olah ada badai pasir yang terjadi. Bahkan pusaran tak berujung di atas istana dipengaruhi. Wang Lin meraung rendah, lalu dua helai gas abu-abu muncul di tangannya dan bergerak seperti dua naga. Pada saat ini, dia menggunakan seni penyembelihan surgawi tanpa ragu-ragu. Kedua helai gas abu-abu keluar dan menerobos penghalang sonik, tetapi mereka segera bertemu dengan kekuatan runtuhnya kedua. Kekuatan kehancuran kedua sangat kuat. Mengikuti serangkaian suara gemuruh, dua helai gas abu-abu tidak hancur. Sebaliknya, mereka runtuh untuk membentuk pusaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Kekuatan kehancuran kedua mendarat di gas abu-abu dan dengan cepat melemah. Pada saat yang sama, niat membunuh dengan cepat keluar dari pusaran abu-abu. Niat membunuh ini sangat mengejutkan, dan itu memberi orang perasaan bahwa itu bisa membunuh para dewa dan penguasa. Niat membunuh secara paksa membuka jalan berdarah melalui kekuatan kehancuran kedua. Itu menggunakan niat membunuh yang menggetarkan surga untuk memaksa kekuatan runtuhnya kedua kembali. Pada saat yang sama, Wang Lin mengambil langkah dan maju ke depan seperti meteor. Pada saat yang sama ketika tangan kanannya mengulurkan tangan, pusaran abu-abu tiba-tiba menghilang, berubah kembali menjadi dua untaian gas abu-abu di tangan kanan Wang Lin. Mengembun. Dengan raungan, kedua helai dari gas abu-abu dengan cepat terkondensasi menjadi pedang sepanjang 7 inci di tangan Wang Lin. Dengan pedang di tangan, tubuh Wang Lin mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Pada saat ini, Wang Lin tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Tidak ada lagi udara celestial di sekelilingnya, itu diganti dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia seperti iblis pembantaian. Dia memegang pedang pembantaian dan melangkah ke kekosongan menuju Jenderal Sayap Kiri. Jenderal Sayap Kiri berseru, lalu matanya menyala dan dia berkata, "Bagus. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang memutuskan untuk menyerang selamatin battle intent aku. Mari kita lihat apakah kamu dapat menembus 8 runtuh berikutnya dan tiba sebelum aku."
Pada saat ini, wanita berjubah putih, putri leluhur darah Yao Sisu, masih berdiri di kejauhan, sedikit mengerutkan kening. Ketika dia tiba di kota Demon kuno 3 tahun lalu, dia dikalahkan oleh mantra ini. Mantra ini sangat tirani, dan dengan kultivasinya, ia hampir gagal pada keruntuhan keempat. Jika bukan karena mantra darah yang diajarkan ayahnya, dia tidak akan mampu menahan kehancuran kelima. Meski begitu, dia akhirnya kalah pada kehancuran ke-8. Namun, Jenderal sayap kiri sulit dibaca, ia memberinya gelar komandan. Tidak ada banyak komandan, total 16. Wang Lin mengungkapkan jalan pembantaiannya saat ia menuduh Jenderal Iblis dengan pedang. Namun, masih ada 8 keruntuhan di antara dia dan Jenderal Iblis. Keruntuhan ketiga memiliki 10 kali kekuatan kehancuran kedua. Itu diam-diam menekan Wang Lin dari segala arah seolah-olah gunung yang tak terhitung menabraknya. Mata Wang Lin menjadi merah dan niat membunuhnya menebal. Dalam menghadapi keruntuhan ketiga ini, dia tidak memiliki keinginan untuk mundur dan malah diisi dengan keinginan untuk bertempur. Dengan pedang pembantaian di tangannya, dia berteriak, "Hancurkan aku, runtuh ketiga." Pedang pembantaian mengeluarkan cahaya abu-abu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cahaya abu-abu ini membentang lebih dari 10 kaki dan mengelilingi Wang Lin, lalu ia menerobos seperti meteor. Kekuatan pedang tunggal bisa mengejutkan langit dan menaklukkan makhluk gaib. Keruntuhan ketiga yang berasal dari kekosongan itu secara paksa dipotong terbuka, memungkinkan Wang Lin untuk menembus dan menyerang langsung ke Jenderal Iblis. Jenderal mata sayap kiri semakin bersinar dan dia tersenyum. "Bagus." Sama seperti Wang Lin menagih, keruntuhan keempat tiba. Semakin runtuhnya, semakin cepat yang berikutnya tiba, dan kekuatan mereka juga jauh lebih kuat. Pada saat ini, keruntuhan keempat 1000 kali lebih kuat dari yang pertama. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh kultivator transformasi jiwa yang normal. Munculnya kehancuran keempat segera menyebabkan langit berubah warna. Bahkan pusaran di atas istana mulai berputar seolah-olah itu tidak bisa menahan kekuatan kehancuran keempat. Keruntuhan keempat bergegas pada Wang Lin dan kekuatan membunuh yang diciptakan Wang Lin dengan pedang segera runtuh. Runtuh keempat ini dengan kekuatan 1000 kali lebih besar dari keruntuhan pertama tidak mungkin untuk ditolak kecuali seseorang mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa. Tubuh Wang Lin terpisah dari pedang pembantaian, dan pada saat yang sama, kekuatan dari keruntuhan keempat datang padanya seperti longsoran salju. Jika keruntuhan keempat adalah ombak yang mengamuk, maka Wang Lin akan menjadi satu-satunya kapal di laut. Wajah Wang Lin sangat pucat, dan ia tidak bisa menahan diri dari menghentikan serangannya. Saat ini tubuhnya sedang diperas oleh kekuatan yang sangat kejam. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa menahan keruntuhan keempat ini dengan kekuatannya sendiri. Jika dia memiliki lebih banyak gas abu-abu, dia mungkin bisa menerobos. Namun, dalam 4 tahun ini, meskipun dia telah membunuh banyak orang, seni penyembelihan surgawi sangat sulit untuk berhasil. Selain seni penyembelihan surgawi, dia harusnya mampu menerobos dengan jari bawah dunia. Namun, jari bawah dunia adalah Aceh yang sebenarnya, dan di tanah roh iblis yang berbahaya ini, dia tidak mau dengan mudah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, Wang Lin menunjukkan tatapan penuh tekad saat dia membiarkan pergi dari pedang pembantaian, yang kemudian dipecah menjadi 2 helai gas abu-abu. Kemudian dengan cepat memasuki tubuhnya melalui lengannya dan 2 simbol dengan cepat muncul di dahinya. Kedua simbol tersebut kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya untuk membentuk pertahanan dari 2 segel kekuatan kehidupan. Tepat pada saat ini, keruntuhan keempat tiba. Kekuatan bencana alam, kekuatan yang 1000 kali lebih besar dari yang pertama tiba. Pada saat ini Wang Lin dengan jelas merasakan niat pertama dari kehancuran keempat. Di dalam niat pertama berbohong jenis keyakinan. Iman, mata Wang Lin tiba-tiba bersinar. Cahaya ini jarang muncul di mata Wang Lin dalam beberapa ratus tahun terakhir ini. Itu seperti Yowie, yang tiba-tiba mendapatkan pencerahan ketika jiwanya terbakar. Pada saat ini, dia merasakan keyakinan di dalam battle intent. Iman ini datang dari iman untuk selalu menang di medan perang yang penuh darah. Itu terbentuk dari kehendak semua orang yang mati atau dikalahkan oleh teknik ini. Kekuatan iman ini jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan Wang Lin. Sementara tubuh Wang Lin menahan kekuatan dari keruntuhan keempat, jiwanya menderita efek iman dalam keruntuhan keempat. 10 runtuh biasanya batasnya, tetapi teknik ini sebenarnya berkembang ke arah keruntuhan ke-11. Alasan umum sayap kiri menggunakan teknik ini pada aku adalah untuk mengalahkan aku dengan itu, untuk menyerap iman aku, dan dengan demikian meningkatkan kekuatan teknik ini. Alasan tujuan pertempuran Ten Kolapse adalah kuat adalah karena iman di dalamnya. Semakin banyak orang yang dia bunuh dan kalahkan dengan itu, semakin kuat jadinya. Rasa frustrasi tanpa sadar muncul di hatinya. Namun, saat perasaan ini mulai kuncup, itu segera dihancurkan oleh Wang Lin. Tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan besar dan langsung mendarat di tanah 1000 kaki jauhnya. Pada saat dia mendarat, tubuhnya terbalik dan kukunya menggesek tanah, menciptakan suara yang tajam. Wang Lin bergerak mundur lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi oleh simbol di dahinya. Simbol ini segera runtuh dan menghilang setelah menahan kekuatan keruntuhan keempat. Saat ini hanya ada setengah simbol yang tersisa di dahinya, dan itu hanya memancarkan cahaya kelabu samar.
Sekarang ini hanya setengah dari segel kehidupan yang terbentuk dari Celestial Slaughter Art yang tersisa, sisanya telah menghilang. Cahaya keemasan pada umumnya mata sayap kiri menghilang dan dia dengan tenang berkata, sudah sangat sulit untuk melawan kekuatan kehancuran keempat dengan transformasi jiwa tahap pertengahan kamu penanaman. Kamu bisa mundur. Tidak mungkin bagi kamu untuk mendapatkan posisi kepala komandan, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan posisi komandan. Satu-satunya posisi bagi kamu adalah tetua. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan penghinaan, kata-katanya itu. Mata Wang Lin bersinar terang. Niat kepalan yang terkandung dalam 10 runtuh mewakili puncak semangat jenderal. Untuk seorang kultivator, itu adalah cara hati dao seseorang yang halus. Hati dao menyatu dengan jiwa asal dan karenanya menyebabkan jiwa asal berevolusi. Maka hanya akan ada satu iman dalam tubuh seseorang. Iman ini sangat kuat dan bahkan dapat mengubah langit dan bumi. Itu mantra iman. Mantra iman. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap jenderal sayap kiri. Tatapannya dalam seolah-olah berisi kebijaksanaan dan pencerahan. Tatapan Wang Lin secara bertahap menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan menggunakan jari iblis sekali lagi. Itu adalah gerakan yang sama persis, mantra yang sama persis, tetapi ketika Wang Lin menggunakannya untuk kedua kalinya, itu benar-benar berbeda. Di mata jenderal sayap kiri, gerakannya sangat berbeda dari sebelumnya. Cahaya yang menghilang dari mata sang jenderal kembali dan bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ini, jenderal sayap kiri segera menyadari perbedaannya dan tidak bisa tidak memperhatikan dengan seksama. Yao Sisue, yang berdiri di kejauhan, menatap lurus ke arah Wang Lin. Ada badai di hatinya, dan dia ingat kata-kata ayahnya. Ayahnya, leluhur darah, menaruh banyak perhatian pada Wang Lin. Aura setan keluar dari tubuh Wang Lin dan membentuk kabut hitam samar 3 kaki di sekitarnya. Di dalam kabut hitam, mata Wang Lin perlahan menjadi suram. Kesuraman ini dipenuhi dengan kedinginan dan sifatnya sangat jahat. Mantra iman. Mantra yang aku gunakan sejauh ini hanya cangkang, karena tanpa iman, aku tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat jari telunjuk kanannya. Dia kemudian tiba-tiba menunjuk ke langit. Satu jari untuk mempertanyakan langit. Pada saat ini, pusaran di atas istana tiba-tiba menghilang. Seluruh langit kemudian ditutupi oleh awan hitam. Awan itu dengan cepat menjadi lebih gelap dan bahkan ada hantu yang melolong di dalamnya. Satu jari iblis. Energi spiritual setan dipenuhi daerah. Energi spiritual celestial di dalam tubuh Wang Lin tidak bergerak tetapi secara diam-diam menjadi energi spiritual iblis. Energi spiritual iblis ini secara drastis berbeda dari energi spiritual iblis yang terbentuk ketika energi spiritual celestial bersepeda. Rambut Wang Lin secara misterius mulai tumbuh dan mencapai lututnya dalam sekejap mata. Seluruh tubuhnya tidak lagi lembut tetapi dipenuhi dengan aura kekerasan. Di dahinya, 6 tanda setan muncul. Energi spiritual setan di sekitarnya dengan cepat menjadi sangat padat dan menyebar dari 3 kaki ke 100 kaki. Segala sesuatu dalam 100 kaki darinya sekarang dipenuhi dengan energi spiritual iblis yang mengamuk. Energi spiritual iblis ini menjadi padat hingga menjadi bercak api hijau dan tersebar dalam lingkaran di tanah. Bagian dalam dan luar tubuhnya benar-benar ditempati oleh energi spiritual iblis. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan aura tirani dan niat membunuh yang gila-gilaan. Tepat pada saat ini, setengah dari segel kekuatan kehidupan di belakang 6 tanda iblis tampaknya telah menyatu dengan Wang Lin dan dengan cepat mulai tumbuh. Hampir dalam sekejap, itu berubah dari setengah segel kehidupan menjadi segel seumur hidup. Saat segel itu selesai, dengan cepat menyebar dan mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin. Wang Lin maju selangkah. Gerakannya tidak cepat, tetapi perlahan-lahan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju jenderal sayap kiri di langit. Cahaya keemasan di mata sang jenderal semakin kuat, dan dia berteriak, menarik. Kamu adalah orang pertama yang melakukan terobosan di bawah battle intent aku. Biarkan aku melihat apakah kamu dapat menahan keruntuhan kelima ini. Keruntuhan kelima tiba-tiba tiba dari kehampaan setelah jenderal iblis selesai berbicara. Keruntuhan kelima ini adalah 10 kali kekuatan kehancuran keempat. Saat itu muncul, raungan gemuruh bergema seolah-olah pembalasan ilahi terjadi di sekitar 10.000 kaki. Itu sangat keras sehingga seluruh kota iblis kuno dapat dengan jelas mendengar raungan gemuruh. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menghadapi keruntuhan kelima dengan jari iblis. Jari telunjuk kanannya tiba-tiba menekan ke depan, lalu semua energi spiritual iblis berkumpul di ujung jarinya dan tiba-tiba berubah menjadi api iblis. Kekuatan sebenarnya dari jari setan digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kali. Api iblis di sekitar jarinya melebar tanpa henti, membentuk lautan api iblis di sekelilingnya. Wang Lin kemudian mengambil langkah dan terbang ke udara. Jari telunjuk kanannya bergerak maju langsung ke jenderal iblis. Pada saat yang hampir bersamaan keruntuhan kelima muncul, ia dihentikan oleh api iblis. Sementara itu dihentikan, Wang Lin dibebankan dengan jari iblis, dan setelah serangkaian suara gemuruh, dia menerobos. Saat ini dia hanya berjarak 100 kaki dari jenderal iblis. Keruntuhan ke-6 muncul segera setelah. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekuatan keruntuhan ke-6.
Setelah itu muncul, ruang 100 kaki antara Wang Lin dan Jenderal Iblis mulai runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang terbuka. Kekuatan kehancuran keenam tiba-tiba turun. Ekspresi Wang Lin masih suram, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menarik jarinya dan tubuhnya terus bergerak maju. Keruntuhan keenam muncul dari kehampaan dalam bentuk cincin cahaya dan mendekati Wang Lin. Namun, pada saat itu menyentuh jari Wang Lin, dia dengan lembut berkata, "Transformasi setan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, jari telunjuknya melepaskan cahaya hitam. Cahaya hitam memanjang dari jarinya dan menutupi seluruh lengan kanannya. Cahaya hitam terus menyebar dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat lingkaran cahaya mendekat, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi oleh cahaya hitam ini. Tubuhnya tampak seperti bayangan, dan dengan satu langkah ia menembus lingkaran cahaya yang keenam jatuh. Pada saat ia menerjang, keruntuhan keenam hancur. Cahaya keemasan pada umumnya mata sayap kiri bersinar terang dan dia berteriak, "Betapa orang asing. Jenderal ini benar-benar meremehkan kamu. Aku akan menunggumu di sini, masih ada 4 keruntuhan." Keyakinan pada mantramu adalah keyakinan bahwa kau akan mendapatkan kemenangan. Itu terbentuk dari kemauan dan semangat semua orang yang telah kehilangan teknik kamu ini. Aku tidak memiliki kultivasi untuk menembus 10 runtuh, tetapi aku tahu bahwa kunci untuk menghancurkan teknik kamu bukanlah kultivasi. Iman. Untuk menghancurkan iman kamu, aku berubah menjadi iblis dengan jari ini dan menyatukan iman ini dengan jari iblis aku. Dengan demikian, jari iblis aku sekarang tampaknya memiliki jiwa sendiri. Sekarang ini bukan kompetisi kultivasi kita, tetapi pertarungan iman kita. Saat Wang Lin dengan tenang mengatakan ini, dia mengambil langkah maju. Keruntuhan ketujuh tiba. Pada saat keruntuhan ketujuh muncul, mata Wang Lin menyala dan dia berteriak, "Beri jalan." Dengan dua kata ini, keruntuhan ketujuh yang akan muncul tampaknya menjadi jasmani dan tiba-tiba hancur. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad, dan ada nyala api iman membara di dalam diri mereka. Apa yang membuat hatinya teguh adalah roh jari iblis. Meskipun dia hanya mengucapkan dua kata, itu berisi imannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu bukan iman dalam pembantaian atau kemenangan, itu adalah keyakinan, pola pikir iblis. Pola pikir setan adalah untuk menantang surga, untuk menentang apapun yang orang lain harapkan, untuk mencuri hidup, untuk menghancurkan dao orang, untuk melakukan apa yang kamu inginkan, dan untuk berjalan di jalan setapak setan. Jenderal sayap kiri ekspresi akhirnya berubah. Ketika pertama kali melihat Wang Lin, dia tidak pernah menganggapnya apa-apa. Hanya ketika Wang Lin menerobos 3 runtuh pertama ia benar memandangnya. Namun, kegagalan pada keruntuhan keempat berada dalam harapannya. Disinilah jalur Wang Lin berhenti, dan dia bukan orang yang dicari oleh Kaisar Iblis. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang di depannya akan mendapatkan pencerahan setelah kehancuran keempat. Pencerahan orang ini mengubahnya menjadi setan. Meski begitu, dia masih hanya sedikit memperhatikan dan tidak terlalu memikirkannya. Dalam benaknya, meskipun pencerahan semacam ini jarang terjadi, itu akan dihentikan pada keruntuhan ketujuh. Namun, ketika Wang Lin menghancurkan keruntuhan ketujuh hanya dengan dua kata, ini menarik perhatiannya sepenuhnya dan membuat ekspresinya berubah. Dia segera mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan besar sejak awal dan dia telah meremehkan orang ini. Dengan statusnya, tidak ada sesuatu yang layak mendapat perhatian penuh dalam beberapa ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang menarik perhatiannya dalam ribuan tahun. Saat Wang Lin melangkah di udara menuju jenderal, rambut panjangnya mengalir di belakangnya. Dia seperti dewa iblis dengan sedikit kekejaman dalam ekspresi dinginnya. Setelah menghancurkan keruntuhan ketujuh, dia hanya berjarak 50 kaki dari jenderal iblis. Jenderal ekspresi sayap kiri sangat serius ketika dia melihat Wang Lin. Saat ini, keruntuhan ke-8 melonjak keluar dari kehampaan seperti banjir dan memasuki dunia. Keruntuhan ke-8 ini menunjukkan jumlah kekuatan yang belum pernah terjadi saat ia berubah dari inkorporeal ke korporeal dan menabrak Wang Lin seperti banjir yang nyata. Dengan tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual iblis, mata Wang Lin menyala dan dia berjalan langsung menuju keruntuhan ke-8. Pada saat tubuhnya menyentuh keruntuhan ke-8, api iblis di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Itu berubah menjadi aura setan yang menembus langsung ke langit. Saat ini rasanya seluruh dunia dipenuhi dengan aura iblis. Keruntuhan ke-8 belum dihancurkan, tapi keruntuhan ke-9 secara diam-diam muncul. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia telah berubah menjadi iblis dan memiliki cita-cita iblis, hati daonya masih stabil. Namun, jika ia terus menjadi lebih jahat, akan sulit bagi jantung daonya untuk tidak terpengaruh. Wang Lin sangat akrab dengan kelemahan berjalan di jalan setan. Pada saat ini, runtuh ke-8 dan ke-9 tiba. Wang Lin dengan cepat menimbang pilihannya dan segera membuat keputusan. Dia menatap Jenderal Iblis, yang sekarang hanya berjarak 30 kaki. Setelah menghela nafas, bukannya menyerbu ke depan, dia mundur. Dia mundur begitu cepat sehingga tubuhnya benar-benar menghilang, dan ketika dia muncul kembali dia berada lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Jenderal sayap kiri terkejut. Matanya samar-samar melintas dan dia tertawa keras. Kamu tahu kapan harus mundur dan kamu mengerti kapan harus membuat keputusan yang tepat. Bagus.
Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan serangkaian keributan, 10 tinju runtuh menghilang. Pada saat ini, langit dan bumi sepertinya kembali normal. Meskipun kamu tidak mematahkan 10 kepalan tanganku yang roboh, kamu cukup kuat untuk menjadi seorang komandan. Aku, Jenderal Sayap Kiri Yun Lihai, memberimu posisi komandan kota setan kuno dan 10.000 tentara iblis. Saat sang jenderal berbicara, tangan kanannya mengulurkan tangan. Token hijau tiba-tiba muncul dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral. Setelah menangkap token, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, Jenderal. Kamu bisa istirahat dulu di kota. 7 hari dari sekarang seseorang akan membawamu ke barakmu." Yun Lihai memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman sebelum tubuhnya berkedip-kedip dan benar-benar menghilang tanpa jejak. Setelah melihat semua ini, Yao Sisue hendak berbicara, tetapi Wang Lin bahkan tidak memandangnya sebelum berbalik dan pergi. Alis Yao Sisue yang indah berkerut saat dia mengeluarkan dengusan dan pergi. Wang Lin dengan santai berjalan ke kejauhan, dan saat dia berjalan pergi, aura setan di sekitarnya perlahan menghilang. Ini sudah menjadi pusat kota setan kuno, jadi setelah setengah jam, jalan-jalan besar dan gedung-gedung tinggi muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin duduk diam sambil berkultivasi di dalam penginapan. Dia duduk di sana selama 4 hari 4 malam. Rambutnya berangsur-angsur menyusut seperti semula. Meskipun berjalan di jalur iblis memungkinkan mantranya mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kelemahannya juga sangat besar. Dao Wang Lin bukanlah dao setan, jadi ketika tubuhnya dipenuhi dengan cita-cita setan, itu tidak cocok dengan hati daonya. Jika ini berlangsung terlalu lama, jantung daonya akan terpengaruh, dan Wang Lin tahu bahwa dia akan benar-benar menjadi kultivator setan. Juga, karena ketidakcocokan dengan hatinya dao, pikirannya akan dikalahkan oleh cita-cita setan. Maka dia akan menjadi hanya monster tanpa jejak kewarasan. Dia hanya akan bisa menjaga kewarasannya jika dia mengabdikan hatinya pada jalan setan seperti si Tunan. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak akan membuat kesalahan semacam ini. Ketika dia memasuki jalan iblis, dia menghitung dalam hatinya berapa lama dia berada di dalamnya. Dia terus-menerus merenungkan tentang bagaimana memasuki keadaan iblis tanpa membiarkannya memengaruhi hati daonya. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mundur ketika yang ke-8 dan ke-9 runtuh tiba. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tetapi jika dia melanjutkan, hati daonya akan terpengaruh. Juga, alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk memasuki keadaan iblis selain belajar tentang kekuatan iman adalah untuk mendapatkan posisi luar. Setelah menunjukkan kekuatannya, meskipun ia tidak melewati kehancuran ke-8, ia tahu bahwa sang jenderal tidak akan hanya memberinya posisi yang lebih tua. Jika Yun Lihai ini benar-benar buta, Wang Lin akan telah segera meninggalkan kota demon kuno dan kembali ke suku. Paling-paling dia baru saja kembali nanti dan menaklukkan kota ini. Setelah menghabiskan 4 hari 4 malam di penginapan, Wang Lin akhirnya mengompresi cita-cita iblis di tubuhnya ke satu titik dan menyegelnya di dalam dirinya. Cita-cita iblis ini tidak mungkin untuk dilepaskan, dan Wang Lin tidak ingin menghapusnya karena ketika digunakan dengan benar, itu dapat meningkatkan kekuatannya dengan banyak. 13 dan Hu Pao telah tiba di penginapan 1 hari yang lalu dan telah menetap di 2 kamar di sebelah Wang Lines. Alasan mereka berdua dapat menemukannya adalah karena Wang Lin memanggil mereka dengan indera ilahi. Setelah beberapa hari berkultivasi, Wang Lin berjalan keluar dari penginapan pada hari kelima, dengan 13 dan Hu Pao mengikuti setelahnya. Saat berjalan di jalan kota setan kuno, Wang Lin merasa seperti berada di dunia lain. Ada banyak perbedaan antara sini dan dunia kultivasi, dari bangunan ke lingkungan, semuanya berbeda. Laut Rosetan Timur ini adalah dunianya sendiri, membuatnya sangat misterius. Aku tidak tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Mungkinkah rumor bahwa ini adalah gua kultivasi seorang kaisar celestial yang kuat sebelum alam surgawi runtuh benar-benar benar? Wang Lin tidak bisa mempercayainya. Jika rumor itu benar-benar benar, maka kultivasi celestial kaisar ini tidak dapat dipercaya. Untuk dapat membuat gua kultivasinya sendiri seukuran seluruh dunia terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Meskipun itu adalah rumor, rumor tidak muncul tanpa alasan. Jika ini benar-benar gua pembudidayaan kaisar celestial, maka ini adalah dunia yang ia ciptakan sendiri. Jadi dari mana semua penduduk asli ini berasal? Saat Wang Lin berjalan melewati kota, dia mulai merenung. Apakah itu? Hati Wang Lin bergetar, dan dia punya ide yang benar-benar gila. Kembali di desanya, beberapa penduduk desa akan menciptakan area dengan lumpur dan menggunakannya untuk memelihara ternak. Wang Lin melihat ke dunia di depannya dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dia ada di dalam salah satu pena lumpur dan warga di sekitarnya adalah ternak. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu memikirkannya, tetapi gagasan itu tetap ada di kepalanya dan tidak menghilang. 13 dan Hu Pao mengikuti di belakang Wang Lin. Ekspresi 13 selalu dingin, dan tatapannya selalu berada di sekitar Wang Lin. Jika ada individu yang mencurigakan, dia akan segera bertindak. Adapun Hu Pao, dia tidak terlalu banyak berpikir. Pandangannya selalu tertuju pada berbagai bangunan dan kios.
Matanya sesekali akan menyala, artinya dia baru saja melihat sesuatu yang membuatnya tertarik. Wang Lin sama sekali tidak tertarik pada Ancient Demon City. Setelah berjalan selama 2 jam, ia tiba di sebuah restoran yang penuh dengan orang. Setelah menjadi seorang kultivator, Wang Lin secara bertahap kehilangan minat pada makanan fana. Saat ini dia hanya perlu berkultivasi untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Makanan saja tidak cukup untuk menarik perhatian Wang Lin, tetapi ada botol anggur raksasa di luar restoran. Guci anggur ini memiliki lebar 30 kaki dan tinggi 20 kaki. Ada tangga di sekitar guci di mana staf akan naik untuk mendapatkan anggur. Melihat guci anggur, Wang Lin berhenti dan melihat nama restoran ini. Green Bamboo Restaurant? Ada juga sepasang kuplet di sisi pintu restoran. Aroma bambu dan anggrek menyambut tamu. Aromanya dari Prem dan Krisan akan mengirim para bangsawan. Wang Lin menatap pintu dengan penuh minat. Pada saat ini, salah satu anggota staf di pintu dengan cepat berjalan dan tersenyum. Tuan, anggur bambu hijau toko kecil aku adalah anggur yang terkenal di 9 negara, jadi mengapa tidak datang untuk minum atau 2? Hari ini kami baru saja membuka stoples baru, dan pemilik mengatakan bahwa siapapun yang dapat minum 10 botol kecil tanpa mabuk tidak perlu membayar anggur. Kesempatan semacam ini jarang terjadi, jadi mengapa tidak masuk dan mencicipi? Mata anggota staf ini sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin, dia bisa mengatakan bahwa 13 dan Hu Pao tidak sederhana. Kedua orang ini jelas penjaga, jadi itu berarti Wang Lin harus berstatus tinggi. Wang Lin tertarik dengan apa yang dikatakan orang ini, jadi dia tersenyum. Kalau begitu biarkan aku mencicipi apa yang begitu istimewa dari anggur bambu hijau ini. Dengan itu, dia berjalan ke restoran. 13 dan Hu Pao dengan cepat mengikuti. Bagian dalam restoran itu sangat elegan, dan ukurannya sedang. Saat ini ada banyak tamu berbicara dan tertawa satu sama lain di dalam. Ketika kelompok Wang Lin masuk, anggota staf dengan cepat berjalan masuk dan berteriak, 3 tamu terhormat. Baru saja ketika dia selesai berteriak, seorang pelayan dengan cepat berjalan keluar dan berkata, tuan-tuan, tolong ikuti aku. Ada kursi jendela berkualitas tinggi yang tersedia, jadi tolong ikuti aku untuk itu. Dengan itu, dia memimpin. Ketika dia sampai di kursi di sebelah jendela, dia menggunakan handuk di sikunya untuk membersihkannya. Wang Lin duduk. 13 dan Hu Pao ragu-ragu, tetapi setelah melihat Wang Lin mengangguk, mereka duduk di seberangnya. Pelayan itu memiliki mata yang baik dan segera bertanya kepada Wang Lin, apakah tuan ingin makan sesuatu? Wang Lin dengan lembut berkata, bawalah 3 botol kecil anggur bambu hijau kamu. Oke. Pelayan meletakkan handuk di sikunya dan pergi. Segera, dia kembali dengan 3 toples anggur dan meletakkan beberapa gelas anggur. 13 dengan cepat mengambil botol anggur dan merobohkan lumpur yang menyegelnya. Dia menuangkan secangkir penuh untuk Wang Lin tetapi tidak minum sendiri. Hu Pao menelan ludah. Melihat bagaimana 13 tidak minum, tidak nyaman baginya untuk minum. Dia diam-diam menggumamkan keluhan di hatinya, tetapi tidak ada yang muncul di wajahnya. Wang Lin mengambil anggur dan menyesapnya. Rasa anggur tanpa sadar memasuki hatinya. Wang Lin hanya minum 1 jenis anggur sebelumnya, dan saat itulah ia berubah menjadi manusia di planet Suzaku. Anggur yang ditinggalkan leluhur Danyu. Dalam beberapa puluh tahun itu, Danyu sering membawakannya anggur. Perlahan-lahan, Wang Lin dipenuhi dengan nostalgia tentang anggur itu. Waktu menyebabkan segalanya berubah. Aku bertanya-tanya apakah planet Suzaku masih damai. Waktu itu kejam, dan generasi manusia Danyu telah mati sejak lama. Keturunannya masih hidup. Mata Wang Lin penuh dengan nostalgia.